baik kehidupan berbangsa, beragama, bernegara, berekonomi, berkeluarga, semua aspek kehidupan. Jadikan Nabi sebagai telah. Itu jalan yang terbaik. Nabi adalah contoh. Maka kalau kita mengatakan dengan rahmat Allah kita agungkan kebesaran dengan kita merayakan 17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Indonesia, dengan berkat rahmat Allah. Sebenarnya Indonesia ini tidak akan pernah merdeka kalau bukan karena takbir. Takbir itu siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan takbir kepada Tengku Umar? Siapa yang mengajarkan takbir kepada Sunyaddin Tun Mutia? Tentu dari ajaran Rasul kita. Jadi karena takbir mereka semangat untuk menghunuskan pedang mereka untuk mengejar para Belanda yang menjajah ini tanah negeri kita tercinta. Berarti sama dengan kemerdekaan ini tidak luput daripada rahmatnya, berkat lahirnya Nabi Muhammad. Karena beliaulah yang membuat semangat pada diri umat manusia. Tapi hari ini alangkah sayangnya Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan penuh orang-orang yang tidak memiliki pemahaman ilmu agama. Yang pertama, cara manjat pohon itu diajarkan oleh Belanda dulu untuk menjajah orang-orang kita. Udah Aceh watenya mah kumpul diheuy yang kira-kira teu ieu gede water bak pineng hideh dilat be apa mo ieu bleu mo bak pineng. Budak Belanda tuh atau kursi nonton rame-rame ketawa-ketawa mereka melihat orang-orang kita yang dijajah berubah-ubah bak pineng. So yang temen yang beruntung akhirnya setelah kemerdekaan Indonesia itu dikembangkan oleh orang-orang yang menyambung, yaitu penjajahan. Mestinya jangan begitu. Ini lagi diajarkan sama anak-anak makan kerupuk sambil berdiri. Apalagi yang ingin meletuskan balan di dadanya orang-orang perempuan sama laki-laki. Hari Kemerdekaan Indonesia dibesarkan, dirayakan dengan maksiat. Bagaimana yang diharapkan oleh para pejuang dulu. Mereka mengharap agar pemerintahnya menciptakan satu urusan, satu perkara yang berfaedah. Kenapa nggak bikin lomba dakwah, lomba musabakah, hafal Al-Quran, hafal hadis, agar ke depan lahir generasi-generasi yang pandai dan cerdas, bukan dibodohkan dengan makan kerupuk sambil berdiri. Kalau itu yang diterapkan, insya Allah anak-anak kita yang muda-muda ini semua ke depan mereka ada yang jadi bupati, jadi bupati yang takut akan Allah dan cinta terhadap masyarakat. Kenapa? Karena yang kita tanamkan selawat dalam hati mereka, yang kita tanamkan keimanan dalam hati mereka, insya Allah mereka akan menjadi generasi yang baik. Tapi kalau hari ini kita tanam pada diri mereka kemaksiatan, maka mereka ke depan
akan menghancurkan ini agama. Ad-dinu biyadil fata. Agama ini bagus, Bu. Agama ini akan kokoh kalau pemudanya pandai agama. Kalau bukan Bapak juga hari ini balik. Aku cuma mengaji. Enggak mahal. Dakwah ke? Dakwah ke? Bidang. Iya. Karena ada debu baterai habis. Ada biar lagi ada babi. Babi ada biar babi. Kita merayakan Maulid Nabi ini ada dalilnya, bukan kita cuma asal-asalan. Kenapa mereka orang-orang yang suka membid'ahkan Maulid tidak berani untuk membid'ahkan 17 Agustus? Maka kalau hari ini kita melakukan sesuatu karena bahagia, kata Nabi, kata Allah, katakanlah oleh wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka bergembira olehmu. Bagaimana kita bergembira hari ini? Kalau besok datang ke rumah kita calon mantu, Bu, besok calon mantu datang, kita duit tak ada, ngutang tidak sama tetangga, supaya enggak malu. Pulang calon mantu nangis, nggak ada duit bayar utang. Besok datang calon mantu, baru calon mantu datang. Senang bukan kepayang. Kenapa? Anaknya mau lewat. Betul? Besok jadi dilamar, kawin, bikin pesta. Waktu bikin pesta tuh bahagia betul. Sibuk 1 bulan, masuk ke lorong-lorong, kasih tahu sama keluarga, kasih tahu sama tetangga. Lusa kita akan merayakan yaitu pesta besar-besaran karena kita mendapat calon mantu. Senang betul. Kita persiapkan resepsi pernikahan, potong sapi, kita bikin kenduri, uangnya habis puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kita sudah mempersiapkannya, betul? Kenapa kita mempersiapkannya? Karena kita bahagia. Padahal, Bu, yang kita nikahkan calon mantu kita agen narkoba. Belum tentu baiknya, udah pasti jahat. Akhirnya nangis, malu bukan kepayang, udah habis hutang, bikin kenduri besar-besaran. Ternyata mantu maling bikin kenduri besar-besaran. Dapat mantu mabuk-mabuk. Kira-kira nyesel nggak kendurinya, Bu? Nyesel tidak? Kalau bikin kenduri kita nyesel karena yang kita agungkan, yang kita besarkan, dia tidak sesuai harapan. Kalau kita mengagungkan Nabi sudah pasti besar harap. Bu, ada nggak manusia yang sempurna selain Nabi Muhammad? Basyarun la kal bashar. Manusia yang tidak sama dengan manusia yang lainnya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalau kita bahagia, mengembirakan, mengagungkan, karena kita dapat calon mantu, kita berani berhutang, berani menjualkan tanah-tanah sawah kita hanya untuk bikin kenduri. Ini kapan maulidnya, ya? Bulan 12.
tengok nih, ada yang mau korbankan kambing nggak untuk Nabi kita? Kita mau tengok nanti bulan 12. Kalau hari ini kan masih lama. Ini masih bulan 10 baru masuk. Berarti 2 bulan. Kalau 2 bulan 1 hari 5.000. Kalau 1 hari 5.000, 10 hari berapa? 50. Kalau 10 hari 50 berarti sama dengan 1 bulan 150. Berarti belum cukup. 1 hari 10.000, 1 bulan 300, 2 bulan 600. Kumpulkan bukti kita cinta, kita kumpul di duit, kita bikin 1 kotak amal, taruh di situ. Insya Allah nanti masuknya kita merayakan Maulid, jangan kendurinya ayam potong. Bu, jangan kenduri buat Nabi, kok ayam mau mati. Kenduri untuk datang ke mantu yang nggak jelas, yang mabuk tadi, sapi kita korbankan. Oh, besok kita datang jumpa sama Nabi, bilang, ya Rasulullah, kami merindukanmu, kami bikin kenduri, bahagia saya mau kasih makan tuh 1 kampung. Kata Nabi, apa kau sembelih? Ayam mau mati. Lalu enggak, Bu? Harus semangat. Besok musyawarah sama suami-suami ibu, bilang, Bu, ajak suami ibu besok kita kenduri potong sapi. Ini kakak di sini berapa orang? Kakak di sini berapa orang? 60. 1 kakak 500.000 atau 1 kakak 1 juta. Berlaku. Kalau 1 kakak 1 juta ketawa kalau anak yang mantunya datang yang mabuk tadi 50 juta dikorbankan untuk kenduri, enggak buktinya kita bohong-bohongan cinta, nah. Bohong-bohongan cinta, nah. Kalau betul cinta, Ustaz Tengku, jangankan 1 juta, ini sawah mau kujual, kubuat kenduri untuk makan anak yatim, untuk makan fakir miskin, untuk ku senang bahagia karena mengagungkan Nabi. Ini kok 1 juta ketawa. Nanti ditawain Nabi nggak malu? Bu, kalau ditawain Nabi malu nggak? Kita di dunia malu. Malu kalau bikin kenduri engkau mulu. Malu bikin kenduri manok potong. Kenapa? Takut dianggap kita kiri. Takut dianggap kita ketinggalan zaman. Akhirnya potong sapi. Tapi kok sama Nabi kita gak ada kayak gitu. Jarang betul. Bu, saya mau ngajak besok tanggal 12. Siap Bu, kita kumpul duit untuk potong sapi Bu. Berapa 1 ekor sapi daerah sini Bu? Juta. Berapa? Bu, berapa sapi harga 1 ekor di sini untuk kita sembelih? 20. Kalau 20 juta 60 kakak, berapa per kakak kita dapat untuk sembelih? Coba dihitung. Bu, coba hitunglah. 50.000. Loh, cepatkah Mariana? Buat tanya mana suut.
habis. Bu, coba hitunglah. Kalau 200 per kakak, berarti kalau 10 kakak 2 juta. Berarti kalau 100 kakak 20. Oh, mana ada? Bandung deh, 3 kali deh. Jadi insya Allah kalau kita mau kumpulkan rame-rame di sini di tempat Abia ini, tempat orang-orang para berselawat, kumpulkan duit, beli sapi, undang ke orang-orang yang di luar, makan sampai sini sampai kenyang. Kita bahagia senang karena lahirnya ini Bu Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Lu Mariana. Siapa Abdul Muttalib? Kakek waktu pertama kali lahirnya Nabi, bahagianya bukan kepala, sampai dia berduri unta di kota Mekah dimakan semua orang, saking bahagia. Hari ini kita takut yang juga kau isi bawa batu berat ada yang biar kau dia hati yang kono Mariana ini saya tengok dia ngomong bahasa Indonesia. Aceh juga, bahasa Aceh juga. Itu orangnya boleh bahasa Aceh. Hai, ibu bahasa Aceh. Karena Bu, kemarin pernah dakwah di Kengon. Jadi yang datang, yang hadir orang-orang yang nggak bisa bahasa Aceh tapi orang Aceh. Pak Haji, orang Aceh biasa kalau Pak abang lebih betul kali boleh orang Aceh. Yang masuk bukan? Ino di sehingga itu bikin celana. Udah berangkat sejak kuliah ke depan Aceh. Sambilan kuliah buka kartu. Ijak udah siap. Dek, Mariana. Terus dasar Aceh. Tinggal di mana dek? Di celana. Di celana tidak ada Aceh. Sudah coret-coret tai. Ini masuk bang. Ada tahu luar. Mana dulu pukul bahasa Indonesia mana? Lo bukan Aceh. Udah buka apa mana? Bagaimana itu? Nih, melakukan Nabi. Ya, tetapi takut kaduri dari ilmu. Semakut, ayo, ekor ruko. Karena bukti tanya kaduri anak siap ruko ni. Baca kauri nak duduk kotak ke? Duduk kotak itu nyampu. Kalau kotak ya. Baca kauri. Buka jalan nanti depan. Pulau. Anak cah. Ruko kali. Habis modal kaduri 60 juta. Cuma pengen jalan wanita cuma motor. Ruko kali. Ayo ruko. Punya kira-kira kalau mau kenduri minta laba buka warung motor. Buka kauri ya. Yang namanya kauri kita ambil untung di akhir. Kita ambil untung di akhirat. Kita rayakan hari kelahiran Nabi. Kenapa nggak banyak yang mau potong sapi?